Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Dan materi hari ini kita akan membahas terkait teori ekonomi mikro. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu mendefinisikan ilmu ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan tujuan ilmu ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat ilmu ekonomi. Yang kelima, mahasiswa mampu membedakan alat analisis ilmu ekonomi. Yang keenam, mahasiswa mampu membedakan barang dan jasa. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan permasalahan pokok ekonomi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis sistem perekonomian. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis pola kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro. Apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengadakan pemilihan di antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedianya relatif terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, contohnya perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat, ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi tawar jual atau supply dan tawar beli atau demand atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan tawar jual atau supply dan tawar beli atau demand barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi makro. Nah, untuk ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah. Contohnya di sini adalah perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Dan pengertian dari ekonomi mikro itu sendiri adalah mikro artinya kecil. Dengan demikian, ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi. Nah, berdasarkan pola dan ruang lingkup analisisnya, ekonomi mikro adalah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan. Nah, aktivitas perekonomian kita ketahui bahwa dalam teori ekonomi mikro permasalahannya dapat dibagi dan dibedakan menjadi 3 persoalan. Yang pertama adalah apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksikan? Itu dalam pertanyaan what. Lalu bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan? How, prosesnya. Lalu untuk siapakah barang dan jasa perlu dihasilkan? For whom, ya. Lalu di sini juga bahwa komponen ekonomi mikro terdiri dari yang pertama adalah interaksi di pasar barang, di mana ini mencakup aspek yang pertama mengenai aktivitas suatu pasar barang. Nah, ini dilihat dari pandangan ekonomi mikro bahwa suatu perekonomian itu merupakan gabungan dari berbagai jenis pasar, termasuk pasar barang. Maka untuk itu mengenai corak aktivitas suatu perekonomian, kita antara lain perlu memperhatikan corak operasi suatu pasar barang. Nah, aktivitas tawar-menawar barang dilakukan antara penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen di pasar. Aktivitas ini dilakukan untuk membentuk harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembentukan harga terjadi melalui proses interaksi tawar beli atau demand dan tawar jual atau supply antara penjual dan pembeli. Nah, kesepakatan harga akan menghasilkan
harga keseimbangan. Lalu yang kedua adalah perilaku penjual dan pembeli, di mana aspek berikut yang dianalisis teori ekonomi mikro adalah tentang tingkah laku pembeli dan penjual di pasar. Aktivitas produsen dan konsumen dalam aktivitas ekonomi didasari oleh tujuan masing-masing. Nah, pada ekonomi mikro mengenai upaya konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan yang terbatas. Sementara itu pada perilaku produsen dibahas mengenai upaya produsen dalam memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Hal-hal yang digunakan untuk menganalisis perilaku produsen dan konsumen dalam aktivitas ekonomi antara lain yang pertama, produsen dan konsumen melakukan aktivitas ekonomi secara rasional. Yang kedua, konsumen berusaha untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan dana yang terbatas. Yang ketiga adalah produsen berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Lalu yang ketiga, interaksi di pasaran faktor. Nah, aspek penting lainnya adalah interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor-faktor produksi. Pasar faktor produksi menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen untuk melakukan aktivitas produksi. Faktor produksi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Faktor-faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Atas penyediaan faktor-faktor produksi, rumah tangga konsumen akan memperoleh balas jasa. Pada pasar faktor produksi juga terjadi tawar-menawar antara produsen dan konsumen dalam pembentukan harga. Sejarah ekonomi kita ulas sedikit ya terkait sejarah ekonomi mikro ini, bahwa teori ekonomi mikro ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik sekitar abad ke-18 dan abad ke-19. Di antara mereka adalah Adam Smith, David Ricardo yang kemudian dikembangkan oleh Marshall dan Piaget. Nah, dalam penyusunan teori ekonomi mikro, para ahli ekonomi tersebut menggunakan beberapa anggapan dasar, yaitu bahwa setiap subjek ekonomi umumnya selalu bertindak ekonomis rasional. Dan yang kedua adalah bahwa setiap subjek ekonomi memiliki informasi yang lengkap atas berbagai macam peristiwa yang terjadi di pasar. Dan yang ketiga adalah bahwa tingkat mobilitas yang tinggi sehingga para subjek ekonomi dapat segera beradaptasi atau mengadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Lalu di sini bahwa para ahli ekonomi klasik juga memiliki keyakinan bahwa aktivitas ekonomi akan berkembang terus-menerus secara efisien dan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan akan tercapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Nah, konsep The Invisible Hand dari Adam Smith ini menjelaskan bahwa dalam perekonomian bebas tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian akan mencapai kondisi keseimbangan melalui mekanisme harga yang terjadi di pasar. Nah, dalam perkembangan zaman, permasalahan ekonomi mikro mulai muncul. Tidak setiap masalah baru tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar. Hal ini disebabkan dengan kegagalan pasar atau market failure. Contohnya kegagalan pasar adalah pengadaan barang publik atau barang yang penggunaannya secara bersama, seperti jalan raya. Nah, produsen atau kontraktor tidak akan membangun jalan raya secara gratis. Dengan demikian, maka pembangunan jalan raya diambil alih oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN. Nah, analisis ekonomi mikro adalah suatu sistem ilmu yang mempelajari, ini menurut para pakar, bahwa ekonomi mikro adalah suatu sistem ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi individu, yaitu individu yang posisinya sebagai konsumen dan juga individu sebagai pemilik faktor produksi maupun individu sebagai produsen. Analisis ekonomi mikro dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori harga, di mana melihat interaksi antara tawar jual atau supply dan tawar beli atau demand barang jasa di dalam suatu pasar.
faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar, elastisitas tawar jual beli ya, tawar jual atau supply, serta tawar beli atau demand dan sebagainya. Nah, teori harga ini membahas tentang proses tawar jual atau supply suatu barang atau jasa dalam suatu pasar, lalu membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tawar beli atau demand dan tawar jual atau supply, dan hubungan antara harga tawar beli, demand, dan tawar jual atau supply. Lalu membahas juga tentang bentuk-bentuk pasar terkait teori harga ini, dan menganalisis konsep elastisitas tawar beli, demand, dan elastisitas tawar jual. Nah, untuk teori yang kedua adalah teori produksi yang membahas mengenai menganalisis biaya produksi serta tingkat produksi optimal bagi produsen sehingga mencapai tingkat laba maksimum. Nah, teori produksi ini menganalisis tentang masalah biaya produksi, tentang tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, dan adanya kombinasi faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuannya tercapai. Yang ketiga adalah teori distribusi, membahas tentang tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, serta tingkat keuntungan dari pengusaha. Nah, teori distribusi ini membahas juga tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, serta tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Lalu secara ringkas, jadi ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro ini meliputi yang pertama tawar beli, lalu elastisitas tawar beli, lalu adanya teori perilaku konsumen, teori produksi atau biaya produksi, penerimaan produsen dan laba, lalu terkait pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, tawar beli akan input, dan mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Nah, ekonomi mikro dalam ilmu ekonomi ya, bahwa ilmu ekonomi dibagi dalam 3 kelompok dasar, yaitu kelompok ekonomi deskriptif, kelompok teori ekonomi, dan kelompok ekonomi terapan. Jika yang merupakan materi pembahasan adalah perilaku pelaku ekonomi yang berada di dalam sistem perekonomian, maka teori ekonomi tersebut masuk kategori teori ekonomi mikro. Nah, jika yang merupakan materi pembahasan adalah mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, maka teori ekonomi tersebut kita kategorikan sebagai teori ekonomi makro. Sedangkan pelaku-pelaku ekonomi di sini ada 3 kelompok pengambil keputusan ekonomi yang untuk selanjutnya kita sebut sebagai pelaku-pelaku ekonomi atau subjek-subjek ekonomi. Ketiga kelompok tersebut antara lain yang pertama adalah rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Nah, untuk rumah tangga keluarga, kelompok pelaku ekonomi ini biasa disebut sebagai household dan dapat berupa organisasi keluarga atau dapat pula berupa orang perorangan. Orang perorangan kita anggap sebagai rumah tangga keluarga yang beranggota tunggal. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga pada pokoknya meliputi menjual atau menyewakan sumber-sumber daya yang mereka miliki dengan mendapatkan pendapatan yang dapat berupa upah, gaji, sewa, bunga, atau laba sebagai hasil penjualan atau hasil persewaan sumber-sumber daya mereka. Dapat juga berupa dengan membayar pajak, membeli dan mengkonsumsi barang-barang dan jasa-jasa pribadi yang dihasilkan oleh rumah-rumah tangga perusahaan, dan dengan memanfaatkan atau jasa pemakaian barang-barang dan jasa-jasa publik yang disediakan oleh pemerintah. Lalu rumah tangga perusahaan umumnya di sini adalah produsen, perusahaan atau badan usaha yang melaksanakan aktivitas ekonomi yang pada dasarnya adalah seperti aktivitasnya adalah dengan membeli sumber-sumber daya dan
rumah-rumah tangga keluarga dan rumah tangga pemerintah, lalu membayar pajak, memanfaati barang-barang dan jasa-jasa publik yang disediakan oleh pemerintah, menggunakan sumber-sumber daya seperti dimaksudkan di atas untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang mereka hasilkan kepada rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, dan juga kepada sesama rumah tangga perusahaan. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Nah, pelaku ekonomi ini yang biasanya hanya disebut pemerintah menjalankan berbagai aktivitas ekonomi sebagai berikut, yaitu membeli sumber-sumber daya untuk sistem perekonomian kita, terutama sumber daya manusia, barang-barang dan jasa-jasa, dan rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Lalu dengan melakukan aktivitas di mana sumber-sumber daya dan barang-barang dan jasa-jasa yang dibelinya dari rumah tangga pemerintah menghasilkan serta menyajikan jasa barang-barang publik untuk dapat dimanfaatkan oleh rumah-rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Dan yang ketiga adalah memungut pajak dan rumah-rumah tangga keluarga dan rumah-rumah dari rumah tangga keluarga maupun rumah tangga perusahaan dengan maksud antara lain untuk membiayai pembelian barang-barang, jasa, serta sumber daya yang diperlukan seperti yang dimaksudkan pada butir ke-1 di atas ya. Dan yang terakhir adalah bertindak sebagai pengatur perekonomian. Di sini bahwa pemerintah berperan memiliki kewajiban mengusahakan pembagian pendapatan nasional yang adil, mengusahakan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, dan mengusahakan tingkat harga yang relatif stabil, serta mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Nah, untuk asumsi-asumsi teori ekonomi mikro, di sini ada asumsi rasionalis, ya. Asumsi ini berlaku untuk semua teori ekonomi. Nah, para pelaku ekonomi yang diasumsikan bersikap rasionalis biasanya disebut juga homo economicus atau economic man. Dan penggunaan asumsi ini pada teori konsumen terwujud dalam bentuk asumsi bahwa rumah tangga keluarga senantiasa berusaha memaksimumkan kepuasan, yaitu yang dalam literatur terbiasa dengan sebutan utility maximization assumption. Nah, sebaliknya dalam teori rumah tangga perusahaan, asumsi yang sama terjelma dalam bentuk asumsi bahwa rumah tangga perusahaan senantiasa berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dikenal sebagai profit maximization assumption. Dan asumsi yang kedua adalah asumsi ceteris paribus. Sebutan lain untuk asumsi ini ialah asumsi other things being equal, atau lain-lain hal tetap sama, atau lain-lain hal tidak berubah. Nah, yang dikehendaki oleh asumsi ini adalah bahwa yang mengalami perubahan hanyalah variabel yang secara eksplisit dinyatakan berubah. Sedangkan variabel-variabel lain yang tidak disebutkan berubah sepanjang dalam model analisis tidak diasumsikan sebagai variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain harus dianggap tidak berubah. Asumsi yang ketiga adalah asumsi simplifikasi atau penyederhanaan, di mana sudah banyak sekali pengurangan secara permasalahan, pengurangan permasalahan agar supaya permasalahannya lebih mudah dianalisis dan dipahami. Nah, sering kita perlu menyederhanakan persoalan sehingga konsumen hanya menghadapi dua macam barang atau jasa. Untuk asumsi khusus ekonomi mikro, hanya terbatas kepada asumsi-asumsi yang banyak dipakai oleh ekonomi mikro, akan tetapi tidak selalu dipakai oleh teori ekonomi yang lain. Nah, dengan menggunakan batasan ini kita dapat menyebut beberapa contoh asumsi khusus teori ekonomi mikro, antara lain yang penting ialah asumsi equilibrium parsial dan asumsi tidak adanya kendala atas proses penyesuaian. Asumsi equilibrium parsial yang mengasumsikan tidak adanya hubungan timbal balik antara perbuatan-perbuatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi dengan perekonomian di mana pelaku-pelaku ekonomi tersebut berada. Nah, contohnya sebagai akibat berubahnya cita rasa,
para konsumen tiba-tiba mengurangi pengeluaran konsumsinya. Kalau tidak dipergunakan asumsi equilibrium parsial, maka dalam kita membuat analisis, kita harus memperhitungkan pengaruh penurunan pengeluaran konsumsi tersebut terhadap pendapatan nasional. Yang seterusnya juga terhadap pendapatan mereka. Dan yang selanjutnya akan berpengaruh juga terhadap pola pengeluaran para konsumen tersebut. Dengan menggunakan asumsi equilibrium parsial, unsur pemantulan semacam itu tidak kita perhatikan. Asumsi tidak adanya kendala atas proses penyesuaian. Contohnya, yang pertama, jika harga suatu barang mengalami perubahan, maka berapapun kecilnya perubahan tersebut selalu diasumsikan bahwa konsumen melaksanakan penyesuaian atau adjustment, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian itu seperti faktor psikologi, sosiologi, politik, dan sebagainya. Yang kedua, kita ketahui bahwa dengan menurunnya harga barang Z, tingkat kepuasan akan meningkat dengan cara mengurangi konsumsi barang Y dan meningkatkan konsumsi barang Z, namun tidak dapat dijamin bahwa kita akan melaksanakan penyesuaian tersebut. Dan yang ketiga, dikarenakan toko langganan kita tidak menjual barang Z, mungkin kita enggan untuk mengadakan penyesuaian tersebut. Dalam teori ekonomi mikro, kita mengasumsikan bahwa kendala-kendala terhadap penyesuaian tersebut tidak ada. Dengan demikian, setelah saya menyampaikan terkait teori ekonomi mikro, diharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami, dan saya berharap kalian bisa bertemu dengan saya pada sesi berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tetap jaga protap K3, jaga kesehatan, melaksanakan 3M. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.